Oke, selamat datang kembali teman-teman di konten Ivan Studio Webcam bersama Ivan Pianis sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik tentunya seputar audio, musik dari recording, mixing sampai mastering gitu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali lagi mereview sebuah audio dari teman-teman di YouTube. Masih banyak teman-teman yang mengirimkan filenya, jadi mohon maaf kalau agak lama ya untuk aku mereviewnya gitu. Kalian yang mau direview langsung saja baca di kolom deskripsi. Oke? Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke projectnya, nggak usah lama-lama. Nah, di sini aku akan mereview dari akun Nova Kenceng, wis dari Bali ya, dari Bali, keren loh. Jadi jauh-jauh ya kalian ternyata. Nah, di sini genrenya adalah dangdut teman-teman, dangdut bahasa Bali. Nah, kita akan bedah bersama-sama dan kita akan breakdown bersama-sama, tentunya dengan parameter yang sesuai seperti biasa kita pakai TR5 gitu. Oke, jadi nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Di sini aku juga belum dengerin secara ngeh gitu teman-teman. Tadi baru cuplikan-cuplikan aja terus tak masukin ke sini. Nah, sekarang kita dengarkan bersama-sama seperti apa karya dari Bro Nova. Oke. Asik. Oke, nggak dengarkan akhirnya. Paling gitar bolong beli menghibur diri, coba melupakan kenangan beli jadi. Batang landingin kabut ini beli sati yang antosang adi. Rika batang landingin kabut ini beli sati mengantos sang adi. Oke. Ini beli sati mengantos sang adi. Oke, teman-teman, ini dia karya dari Nova, asik ya. Dangdut koplo. Di Bali ternyata juga koploan ya ternyata. Cuman bahasanya aja kan nggak Jawa gitu. Asik. Gitu. Dah dari mendengarkan ini tadi, pertama bagus sih, ini keren, lagunya asik, kemudian aransemennya juga asik. Ya. Oke. Buat beli harus hadapi semua ini. Nah, kalau kita lihat dari frekuensi responnya itu juga sudah lumayan mantap di sini ya. Beli harus hadapi semua ini. Nah, kemudian tadi aku
namanya ketawa sedikit karena sepertinya ya, seperti aku ingat si Nova ini tuh kayaknya dia yang apa lumayan sering aktif gitu ketika aku live streaming, dia sering komen, sering tanya gitu. Nah, ini dia sepertinya menerapkan betul standar LUFS yang selalu aku bilang di setiap kontenku maupun di live streaming gitu. Jadi kalau kita lihat tadi di LUFS-nya sini, dia tuh menjaga banget di maksimal di -10, bahkan nggak tembus dia ke -9. Buat beli-beli harus hadapi semua ini. Bisa rata loh. Ketika lebatang landingin kabut dini beli. Tuh, LUFS-nya bisa rata di -10,5. Tuh, bahkan -10 aja tuh enggak, masih 0,5 loh. Tuh. Buat beli-beli harus hadapi semua. Keren. Dia bisa menjaga apa ya, emosinya untuk tidak oke, yang penting kenceng gitu. Walaupun namanya Nova Kenceng nih dia akunnya, tapi dia tidak ngejar kenceng gitu. Nah, Ada dini paling gitar bolong beli menghibur diri, mencoba melupakan kenangan. tuh, LUFS-nya stay di -10. Keren, bagus untuk Nova. Jadi kamu tidak termakan atau tidak apa ya istilahnya hanya mengejar keras saja. Kalau keras itu bagus enggak gitu. Tadi begitu aku play di sini tuh juga aku kayak wah, ini kecil gitu. Tapi ya itu volume kecil itu bukan berarti tidak bagus, tapi kita memang mengejar pertama balancingnya dulu bener, frekuensinya bener. Masalah kenceng itu urusan nomor sekian, nomor 10, 20 nanti. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu yang penting detailnya dapet, clarity-nya dapet, frekuensinya bener gitu dulu. Nah, baru nanti kalau kita mau ngejar kenceng, dinamikanya baru yang kita kejar. Apakah dengan LUFS kenceng misalkan di -9 atau -7 atau bahkan -6 gitu. Apakah kita ketika LUFS itu tercapai dinamikanya masih enak? Kalau masih enak ya udah nggak apa-apa, terabas saja gitu. Tapi kalau dinamikanya memang sudah kacau, sudah hancur, ya udah jangan dipaksa. Berarti memang targetnya kita sudah mencapai di -10. Maksimal banget ya ini teman-teman, -9 kalau aku. Ini bahkan -9 aja tuh nggak tembus ini punyanya Bruno Vaini gitu. Jadi dari segi LUFS oke. Keren, bagus gitu. Nah, catatan yang kedua adalah di sini aku mendengarnya itu audionya kurang bulat. Itu LUFS-nya aman nih gitu. Tapi headroom-nya ini masih terlalu jauh, bisa diisi dengan frekuensinya yang semakin tebel gitu. Jadi kalau kita dengerin ini tuh audionya tuh tipis teman-teman, gepeng gitu. Ada dini paling gitar bolong. Nah, di low frekuensinya ini bisa di up sedikit, bisa di boost sedikit, terutama untuk instrumen bassnya, khusus untuk bassnya ini. Jadi bassnya itu di sini terlalu tipis, dia tidak berperan sebagai bass di sini. Ada dini paling gitar. Nah, mungkin bisa di boost untuk bassnya itu bisa diangkat sedikit frekuensinya, low-nya itu 50 ke bawah gitu. Nah, tapi jangan lupa untuk direduksi. Jadi apa? Di dynamic EQ. Jadi dia tetap keangkat, tapi dia tidak akan over. Ketika dia melewati batas dynamic range yang kita buat, dia akan direduksi atau di-cut ke bawah gitu. Jadi tetap tidak over. Contoh, misalkan ya, aku pasang EQ di sini. Parameternya kita taruh paling bawah biar kita bisa lihat perbedaannya. Misal kita boost dia di frekuensi 100 ke bawah ya. Karena biar
gemuk itu di sini teman-teman nih, frekuensi 100 ke bawah. ada dini paling gitar bolong beli menghibur diri mencoba Nah, ini udah beda banget teman-teman. Nih dengerin, ini sebelum tak pasangin EQ. ada dini Ini setelah. paling gitar bolong beli menghibur Jadi langsung kelihatan terdengar gemuk. Audionya itu tuh padet gitu, nggak yang krempeng tipis gitu. Nah, kalau kita lihat di sini parameternya sini, frekuensi responnya pasti berbeda di sininya. ada dini paling gitar bolong beli menghibur diri Nah, jadi beda. Makanya tadi yang aku bilang, kalau teman-teman perhatikan, ketika aku ngebus low frekuensinya, kan otomatis LUFS-nya ikut naik nih. Itu tadi yang aku bilang, headroom-nya masih cukup aman untuk kita ngebus beberapa titik frekuensi di sini. Mid-nya juga bisa kita angkat sedikit. Jadi LUFS-nya masih, headroom-nya masih cukup aman ke minus 9. Itu masih aman. Jadi jangan takut-takut juga. Jangan udah minus 10 nih gitu. Terus di masteringnya kita kurang untuk mengejar frekuensi responnya gitu. Nah, itu juga kurang tepat juga menurutku. LUFS-nya udah bener, tapi begitu kita dengerin lagi frekuensi responnya kurang. Sedangkan ketika kita adjust lagi EQ-nya, itu otomatis memang LUFS akan mengikuti. Lebih banyak dia akan naik, ikut naik. Ini tadi kan sudah tembus ke minus 9 nih. ada dini Padahal cuman aku boost 2 dB loh teman. Cuman 2 dB di frekuensi 100, tapi LUFS-nya sudah beda hampir 1,5 dB. ada dini Nah, itu nggak masalah. Kita kejar dulu frekuensinya. Misal di mid-nya juga kita agak up. ada dini paling gitar bolong beli menghibur diri Nah, ini sebelum. ada dini Ini on. ada dini paling gitar Kerasa ya teman-teman bedanya. Cuman itu aja, itu udah beda banget kerasanya. Nah, caranya gimana supaya LUFS-nya itu tidak melonjak terlalu jauh? Nah, itulah fungsinya dynamic EQ yang tadi aku bilang. Kita jaga, kita boost, tapi kita tetap jaga. Jadi itu seolah-olah kita persilahkan nih untuk beberapa frekuensi kayak tadi yang aku boost kan ada di low sama di mid-nya. Kita boost. Oke, kita kencengin dulu supaya terasa, supaya frekuensinya gemuk, padat, gitu kan, range-nya lebar. Tapi kita tidak asal ngebus, kita harus tetap jaga supaya dia tidak terlewat batas, gitu. Tadi kita boost di 100 Hz, gitu. Nah, kita di 100 Hz-nya di sini kita pasang dynamic EQ. Kita dengarkan nih. Nah, ini ya frekuensinya yang ini nih suaranya. Nah, kalau kalian pakai HP mungkin nggak kedengeran. gitar bolong Nah, ini kita bisa dynamic EQ. ada dini Jadi di EQ yang pertama kita boost, di EQ yang kedua kita reduksi atau dynamic EQ. Yang tadi aku bilang teman-teman, yang di video-video sebelumnya aku selalu bilang, di DAW kita itu fleksibel untuk menggunakan berapapun jumlah plugin, berapapun EQ yang kita pakai, tidak terbatas. Kita punya semuanya, kita bisa masukkan EQ 1, EQ 2, EQ 3. Jadi jangan sebatas oke pakai EQ, udah gitu. Tapi kita masih bisa otak-atik, kita masih bisa bolak-balik. Di EQ yang pertama kita boost, di EQ yang kedua kita cut. Di EQ yang ketiga kita boost, di EQ yang keempat kita dynamic EQ. Jadi semakin rapi frekuensinya, itu tidak asal kita ngeboost ya udah cukup di boost aja. Kita cut cukup di cut aja. Enggak seperti itu. Kalau kita boost berarti kita harus punya batasan. Seberapa tinggi dia ngebusnya, kita harus reduksi berapa dB lagi.
gitu. Kalau kita cut biar tidak terlalu krempeng karena kita cut frekuensi itu, kalau kita banyak cut, kita banyak cutting, itu akhirnya jadi krempeng teman-teman, jadi kurus audionya karena frekuensinya banyak terpotong. Nah, caranya bagaimana? Dengan dynamic EQ. Setelah kita potong, kita kembalikan frekuensi yang tadi kita potong tapi dengan dynamic EQ. Itu jadi rata. Frekuensinya itu penuh tapi tidak saling bertabrakan. Itu yang sering banget aku teman-teman, keluarkan ke kalian lewat video-videoku. Frekuensi adalah kunci utama sebuah mixing mastering menurutku ya. Karena audio itu kita hanya bermain frekuensi. Telinga kita ini hanya bermain frekuensi teman-teman. Ya sesimpel kita diajarkan di frekuensi 20.000 ke atas kita sudah tidak bisa mendengar. Di frekuensi 20 ke bawah kita sudah tidak bisa mendengar. Telinga kita disetting sama pencipta itu mendengar dari frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Itu kan frekuensi teman-teman. Dari jarak 20 sampai 20.000 Hz itu tuh panjang loh frekuensi itu. Nah, kita hanya bermain di titik-titik frekuensi itu. Oh, 50. Oh, ini 100. Oh, ini suara 1000 Hz. Oh, ini suara 5000 Hz. Kita harus bisa membedakan itu dengan telinga kita ini. Jadi, mixing itu menurutku 50% EQ. Gitu. Jadi kita hati-hati benar dengan yang namanya EQing. Itu. Nah, ini dengan 2 EQ ini aja udah enak banget nih teman-teman. Ya. Nah, midnya kita juga jaga. Tadi kan kita boost. Ini midnya suaranya nih kayak gini. Caranya kalian ngelatih. Ini tuh sebenarnya frekuensi berapa toh gitu. Kalian boost agak ekstrim, terus kalian solo. Nah, ini misalkan frekuensi 1500. Frekuensi 1500 itu suaranya kayak apa sih? Ya kita dengarkan nih kayak gini. Oh, kayak gitu suaranya. Ketika kita campur, kita harus bisa membedakan. Oh, itu tuh yang nggak enak tuh frekuensi sekian. Nah, itu kita harus bisa menemukan gitu. Ini kalau kita solo nih kayak gini nih. Situ kan tadi yang kita boost. Nah, kita kasih batasan atau dynamic EQ. Nah, itu jadi sudah aman. Di EQ yang pertama kita ngebus, di EQ yang kedua kita kasih batasan. Itu. Jadi nggak masalah, kita boost dulu. Di sini kan tadi LFS-nya naik. Nah, tapi karena dia ada dynamic EQ-nya, dia tidak akan tembus yang terlalu menghabiskan headroom, enggak. Nah, dia hanya tembus ke -9 dari -10 tadi, oke? Jadi hanya naik 1 dB, teman-teman. Nah, kalau mau aman lagi di EQ itu kan kita ada make up gain-nya. Kita bisa kembalikan LUFS-nya. Nih. Nah, ini sudah kita kembalikan nih. Dari make up gain-nya kita reduksi lagi sekitar 3,9 dB. Kita dengarkan sebelum menggunakan EQ2 ini tadi, volumenya apakah sama setelah dipasangin EQ. Ini off. Ini on. Off. On. Nah, masih lebih kecil, kita angkat lagi. Ini berarti -3 dB aja. Nah, ini enak nih.
rata ya, LUFS-nya sudah kembali ke standarnya si Nova tadi, minus 10,9. Ini off. Minus 10. Kita on kan. LUFS-nya tidak bergerak. Setelah kita on kan 2 EQ di sini, LUFS-nya tidak bergerak, tetap di minus 10,9 sesuai dengan masteringnya dari si Nova. Jadi aman, jangan takut-takut untuk memakai plugin gitu, karena plugin sudah didesain sedemikian rupa teman-teman. Ketika kita adjust, dia pembuat itu sudah tahu yang namanya menggunakan plugin, yang namanya lewat processing pasti akan menambah gain, pasti akan menambah volume, pasti akan menambah LUFS. Makanya si pencipta plugin pun atau hardware dia juga menciptakan yang namanya make up gain, dimana ketika setelah proses itu kan gainnya akan naik. Nah, kita bisa kembalikan gainnya seperti awal. Itulah yang aku selalu bilang teman-teman, jangan tertipu oleh gain. Ketika kita pasang satu plugin, kemudian audio kita itu menjadi lebih keras, bukan berarti plugin itu sudah bekerja. Tidak. Justru yang terpenting adalah ketika kita menggunakan plugin, kita harus bisa menyamakan antara plugin itu on atau off, volumenya sama, gainnya sama. Jadi benar-benar transparan. Yang diatur kalau kita pasang pakai EQ, ya benar-benar EQ-nya yang dirubah, frekuensinya yang berubah, bukan gainnya. Kalau kita pakai plugin kompresor, ya benar-benar kompresornya yang bekerja, bukan gainnya. Bukan berarti kalau kita pasang kompresor terus tambah keras, oh berarti kompresornya udah bekerja. Enggak. Justru kita kembalikan gainnya seperti awal. Ini kalau ini 2 plugin nih teman-teman. 2 plugin sekaligus loh, tapi volumenya tidak berubah. Tuh, ini on, off, on, off. Jadi kan nggak jumping. Kalau jumping, ini kayak gini nih teman-teman. Tak kasih contoh yang jumping. Ketika pasang plugin, terus ini akan menjadi tambah keras. Nah, ini posisi off, pluginnya off. Kemudian tak on kan. Off. On. Off. On. Kerasa banget kan bertambah kerasnya. Nah, itulah kesalahan yang sering terjadi sama engineer ataupun mixing engineer yang beredar di kalangan kita. Itu termasuk aku dulu pun juga seperti itu teman-teman. Oh kalau volumenya udah berubah tuh berarti ini pluginnya bekerja, berarti prosesku sudah bener. Nah itu aku dulu juga kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata itu salah besar. Justru yang bagus itu ketika kita pakai pakai plugin kita review, gainnya sama. Ini off, ini on. Ini off, ini on. Oke. Nah itu teman-teman. Kecuali kita memang pakai plugin maximizer atau limiter yang memang tujuannya untuk up gain. Nah itu beda lagi. Itu kan memang tujuannya kita untuk kekerasan pluginnya. Tapi kalau ini kan kayak EQ, kompresor, kemudian dynamic EQ, itu kan plugin-plugin yang seharusnya tidak merubah gain kita. Itu ya yang dirubah kalau EQ apa? Frekuensi. Kalau kompresor yang dirubah apa? Dinamika. Kan gitu. Baru kalau limiter, maximizer yang dirubah apa? Gainnya. Gitu. Nah, ini catatanku buat si Nova tadi itu. Frekuensi low-nya bisa lebih di up lagi biar semakin tebel, biar semakin gemuk audionya gitu. Dan juga ini sekalian tadi aku beberapa tips tentang EQ sekalian aku share di sini juga biar teman-teman
bisa menyesuaikan kembali. Jadi jangan asal pakai plugin, tapi juga jangan takut-takut untuk menggunakan plugin gitu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk konten review ini. Terima kasih untuk Bro Nova yang sudah mengirimkan audionya, yang sudah mengizinkan untuk aku kontenkan dan aku review. Semoga bisa menjadi masukan yang positif. Kalau menurut kalian ini bagus, kalau menurut kalian ini bisa dipakai, ya kalian bisa pakai, kalian bisa tiru, kalian bisa contoh. Tapi kalau tidak, ya sudah, tidak usah dipakai, ditinggalkan saja, dibuang saja gitu. Oke, gitu teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman.